Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan akan membahas tentang tugas UTS kewirausahaan, proposal usaha tentang AC minimalis Lipiu. Yang mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Sri Septidia Pratiwi dengan NIM 190210102004, dan teman saya yang pertama ada Revi Restanti Novrita dengan NIM 190210102010. Teman saya yang kedua yaitu Vinky Dwi Putriani dengan NIM 190210102015. Teman saya yang ketiga Putri Indah Ramadhani dengan NIM 190210102021. Dan selanjutnya ada Laili Fitria Andrarini 190210102027. Dan yang terakhir teman saya yaitu Tasya Shefi Wardani dengan NIM 190210102062. Oke, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, air conditioner atau yang biasa disebut sebagai AC sudah bukan merupakan barang mewah lagi. Namun hampir di setiap rumah terpasang air conditioner atau AC yang membantu untuk mendinginkan dan menyejukkan ruangan. Dalam pemakaian AC ini secara terus-menerus juga akan berdampak buruk bagi kesehatan bumi kita. Yang pertama, mengacu pada permasalahan tersebut, penulis menggambarkan sebuah alat yang memiliki fungsi sama seperti AC pada umumnya, namun tidak memerlukan daya yang besar, dan memiliki fungsi dapat menyebabkan suhu dingin yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rini. Untuk visi dan misi usaha, visi usaha yang pertama menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik, yang ramah lingkungan dengan mendirikan usaha mandiri. Untuk misi usaha dari kami yaitu memberikan hasil produk kualitas terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumer. Tujuannya yaitu yang pertama menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, yang keempat, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari produk kami, usaha kami memiliki manfaat diantaranya dalam bidang ekonomi, keuntungan yang didapat cukup besar. Kemudian manfaat bagi pemilik menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, dan manfaat bagi masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian profil organisasi, nama perusahaan AC Minimalis Label, kemudian pemilik perusahaan, semua anggota kelompok 7, produk yang dijual AC Minimalis, jenis usaha, produk, alat, dan alamatnya di Jember, Sumbersari. Untuk struktur organisasi, penanggung jawab Laili Fitria Darini, Sekretaris Vinky Dwi Putriani, Bendahara Revi Restanti Novrita, bagian kreatif dan pemasarannya ada Sri Septidia Pratiwi, bagian produksi untuk yang pertama Putri Indah Ramadhani, dan yang kedua Tasya Shefi Wardani. Next.
Untuk yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu produksi bisnis AC minimalis, review, dan analisis bisnis. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan AC minimalis ini adalah kipas angin bekas. Yang kedua ada 2 kotak bekas yang dibentuk. Yang ketiga ada steker biasa, yang keempat es batu, dan yang kelima ada led jamba. Nah, untuk gambarnya dapat terlihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama ada kotak. Nah, itu kita memerlukan kotak bekas. Kemudian di bagian depan itu terdapat lingkaran, itu tempat untuk meletakkan gelas minum bekas. Nah, yang gambar lingkaran di atas itu tempat untuk meletakkan kipas anginnya. Sementara yang di dalam kotak itu akan diisi es batu. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama ukur tutup kotak bekas dengan ukuran kipas angin. Lalu yang kedua, melubangi tutup kotak sesuai dengan ukuran kipas. Selanjutnya, menempelkan kipas pada tutup kotak dengan menggunakan led tembak. Selanjutnya, memasang kabel agar kipas bisa menyala, lalu menyatukannya dengan solatif. Yang kemudian, memasukkan es batu ke dalam kotak tersebut dan menyalakan kipasnya. Dan yang keenam, AC portable siap digunakan. Selanjutnya, kemudian ada analisis aspek finansial, harga. Yang kita perlukan ada kabel Snarol dengan harga 50.000, kemudian kotak seharga 12.000, kipas angin bekas seharga 15.000, kemudian ada steker seharga 2.000, dengan totalnya sebesar 79.000. Selanjutnya modal, peralatan dan perlengkapan. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Tasya. Yang kedua ada modal, peralatan dan perlengkapan. Itu yang pertama kabel setengah roll seharga 50.000, kotak 20 pieces seharga 240.000, PC 20 pieces seharga 300.000, stiker biasa 20 pieces seharga 40.000. Total perlengkapan dan peralatan sebesar 630.000. Biaya operasional yang pertama gaji karyawan 6 kali 50.000 sama dengan 300. Yang kedua listrik itu totalnya sebesar 50.000. Sewa tempat 100.000. Total biaya operasional bulan pertama 450.000. Total biaya untuk pembuatan pertama sebesar 1.080.000. Yang ketiga yaitu harga jual. Asumsi penjualan 20 pieces AC minimalis, total produksi 20 pieces AC minimalis, biaya per pieces AC minimalis yaitu 1.080.000 dibagi 20 pieces, didapat 54.000. Keuntungan yang diinginkan sebesar 20%. Untuk harga jual yaitu modal ditambah dalam kurung modal kali persentase margin. Yaitu untuk modalnya 54.000 ditambah 54.000 dikali 25%. Jadi didapat 67.500 untuk per piecesnya. Untuk bab 3 yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal, yaitu 1 stranger atau kekuatan, yaitu nomor 1 AC minimalis memiliki bentuk ringkas dan tidak permanen sehingga tidak memerlukan instalasi yang rumit. Yang kedua, AC minimalis setelah memiliki port khusus di dalam yang difungsikan menjadi penampungan tetesan embun tersebut. Yang ketiga, harga yang murah sepertinya menjadi daya tarik tersendiri. Untuk yang kedua adalah kelemahan. Untuk kelemahannya ada 4. Yang pertama, ketika digunakan AC minimalis ternyata menimbulkan noise atau suara berisik.
Yang kedua, AC minimalis juga membutuhkan area pembuangan udara panas guna tetap menjaga kesejukan dalam ruangan. Yang ketiga, karena dalam penggunaannya bisa sering berpindah-pindah, maka AC minimalis dapat rawan kerusakan. Dan yang terakhir, daya listrik yang cukup besar, terutama pada hentakan pertama yang bisa lebih besar dari AC konvensional itu memerlukan daya listrik yang besar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Revi. Baik, selanjutnya faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama, opportunities atau peluang atau kesempatan. Pendingin udara atau yang bisa dikenal dengan nama AC atau air conditioner merupakan sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara atau kelembapan suatu area. AC ini memiliki beragam jenis di pasaran. Ukuran setiap AC juga tidak sama. Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan AC. Oleh karena itu, pengembangan usaha yang berupa AC minimalis yang memiliki fungsi sama seperti AC ini pada umumnya, namun tidak memerlukan daya yang besar serta memiliki fungsi dapat menyebarkan suhu dingin yang lebih ramah lingkungan, menjadi peluang yang menguntungkan. Yang kedua, terdapat threats atau ancaman. Dalam memulai bisnis AC portable, tentu ada risiko besar yang akan dihadapi. Adapun risiko yang akan dihadapi yaitu masalah pemasaran. Masalah pemasaran yang akan muncul yaitu mengenai cara mendistribusikan produk. Sebagai langkah awal memulai bisnis, maka cara mendistribusikan produk menjadi ancaman bagi pengusaha karena banyak kompetitor yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Selain itu, ancaman terbesar untuk produk AC portable ini yaitu masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan AC dibandingkan AC portable. Masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan AC sehingga dalam pemasaran produk harus tepat sasaran agar hal tersebut tidak menjadi ancaman untuk bisnis ini. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Yang pertama, terdapat target pasar, yaitu usaha ini berlokasikan di tempat yang strategis atau di pinggir jalan, yaitu di sekitar kampus. Yang kedua, persaingan. Sesama produk yang sama atau yang hampir sama dengan produk penjualan. Sasaran pembelian ini semua kalangan masyarakat, terutama mahasiswa atau remaja yang dapat kita tarik perhatiannya untuk membeli produk ini. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama bisa dilakukan dari mulut ke mulut, melalui cerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Yang kedua, dengan menggunakan media internet yang sudah sangat berkembang saat ini seperti internet, Facebook, Twitter, blog, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengembangan pasar, yaitu menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Yang selanjutnya pengembangan produk, yaitu menambahkan fungsi dan inovasi yang mungkin tidak ada atau tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah promosi. Yang pertama, memberikan potongan harga sebesar 10% pada 3 hari pertama penjualan produk, sehingga dapat menarik minat pembeli yang membutuhkan AC portable ini. Yang kedua, memberikan potongan harga 15% untuk setiap pembelian produk pada pembelian di atas 60.000. Yang ketiga, setiap pembelian produk akan mendapatkan 1 kupon dan setiap 10 kupon yang sudah terkumpul dapat ditukar untuk mendapatkan 1 produk penjualan yang baru. Yang keempat, setiap konsumen yang dapat membawa konsumen lain lebih dari 6 orang akan mendapatkan 1 produk penjualan secara gratis dari owner sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai perencanaan bisnis.
pada perencanaan bisnis ini ada metode pelaksanaan usaha. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pada proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya terkait produk yang akan dijadikan usaha, yaitu AC minimalis, mencatat kelebihan dan kekurangannya, serta segala jenis kendala yang dapat menghambat kelancaran usaha. Kemudian survei bahan baku. Pada proses ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pabrik maupun toko yang menjual bahan baku pembuatan AC minimalis. Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat. Pada proses ini dapat berupa melakukan promosi kepada masyarakat, yaitu dengan mengenalkan produk AC minimalis kepada masyarakat, serta memberikan diskon agar masyarakat tertarik untuk membeli. Nah, yang keempat, penjualan dan pemasaran produk. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan penjualan serta pemasaran produk pada jam setelah perkuliahan dilakukan, yaitu dari sore hingga malam hari. Next. Yang kelima, ada pembagian hasil kerja. Proses ini dilakukan dengan membagi hasil keuntungan yang didapatkan dari usaha AC minimalis secara merata. Kemudian pada rancangan usaha dibagi menjadi 3, ada rancangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk rancangan jangka pendek bertujuan menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis AC minimalis, meningkatkan dan mengembangkan kreativitas. Rancangan jangka menengahnya bertujuan untuk menjadi pengusaha muda yang sukses. Kemudian rancangan jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan mutu serta kualitas dari usaha AC minimalis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk bab yang ke-6, yaitu penutup. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat dimanfaatkan bagi kita semua. Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Sekian dari kami. Bila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.